perhatikan kualitas ibadah para sahabat. Bahkan Nabi SAW menyuruh mereka untuk sering beribadah. Seperti Rasulullah pernah datang malam hari ke rumah Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah Zahra. Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidah Fatimah dan Imam Ali, ala tusalliyan, kali ini tidak sholat. Nabi menyuruh, tetapi harus kita sholatnya tidak ekstrim. Ibadah tidak ekstrim. Salah satu istri Nabi SAW sholat di dalam masjid dan ada tali diikat di antara dua tiang masjid. Nabi masuk mengatakan, ini tali milik siapa? Salah satu istrimu ya Rasulullah. Nabi mengatakan tidak, buka Bu. Tali itu jangan diikat di situ. Dibuka, lepasin di situ. Kenapa? Kata Nabi, orang sholat itu kalau dalam keadaan semangat. Kalau tidak bisa semangat ya duduk, kalau tidak istirahat. Apalagi kita lagi dalam keadaan ngantuk berat, tidak bisa ibadah, ya udah tidur dulu. Khawatir daripada beristighfar, memohon ampun, malah mencela diri Anda sendiri. Maka itulah sahabat yang senantiasa berusaha untuk melakukan perubahan buat diri mereka dan mengejar banyak pahala dan banyak amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Seorang sahabat namanya Abbad bin Bishr, sama sahabat namanya Ammar bin Yasir. Abbad bin Bishr itu tengah malam, beliau lagi sedang menjaga perbatasan atau menjaga pasukan Rasulullah SAW. Beliau bangun tengah malam untuk sholat. Ada orang musyrik datang melihat beliau lagi sholat, dipanah tuh sahabat tersebut. Bayangkan, halo? Ini bayangkan beliau lagi sholat, dipanah sama orang. Dicabut itu panahnya, dibuang. Kemudian dipanah lagi yang kedua kali. Dicabut lagi, dibuang. Yang ketiga kali, beliau sudah tidak kuat. Dipanah lagi, dicabut, dibuang. Kemudian beliau meringankan sholat dan mempercepat sholatnya. Sayyidina Ammar bin Yasir kaget. Kenapa kamu tidak membangunkan saya? Apa kata sahabat tersebut? Saya tadi sedang baca sebuah surat dan tidak mau memutuskan bacaan tersebut. Bayangkan, dalam keadaan susah begitu, masih ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang ahli ibadah, ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para jemaah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para akhwat yang insya Allah senantiasa diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kapan kita melakukan perubahan? Tahun baru Hijriah ini harusnya kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sebelumnya Anda ini jarang menjaga sholat di masjid. Saat ini harus kita melakukan perubahan untuk lebih banyak ibadah di dalam masjid. Dulu saya tidak pernah sholat malam, saat ini kita jaga walaupun 2 rakaat. Dulu Anda tidak baca Al-Quran, apalagi tidak bisa baca Al-Quran. Tahun ini kita harus lebih giat untuk menjadi hamba yang taat, yang rajin baca Al-Quranul Karim. Tahun ini gak pernah puasa sunnah, ayo kita mulai Senin Kamis atau puasa Muharram. Puasa Muharram itu dulu wajib, puasa Ashura tanggal 10 Muharram itu dulu puasanya wajib sebelum Allah wajibkan puasa Ramadan. Tapi ketika puasa Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah, maka dihapuskan, diturunkan dari tingkatan wajib menjadi tingkatan sunnah. Puasa Muharram itu sunnah, tapi ada 3 tingkatan. Yang paling sempurna puasa pada tanggal 9, 10 dan 11. Tingkatan kedua adalah puasa pada tanggal 9 dan 10. Tingkatan ketiga adalah puasa pada tanggal 10 saja. Maka coba perhatikan. Ini wajib hukumnya, tapi diturunkan menjadi sunnah sesudah diwajibkan puasa Ramadan di tahun kedua Hijriyah. Mereka yang tidak punya akhlak baik, mereka yang bertingkah laku yang tidak baik, yang masih tatuan, yang masih ngomel-ngomel orang tuanya, yang masih durhaka, yang masih makan uang haram, yang masih korupsi, yang masih makan riba, yang masih melakukan pergaulan bebas sama teman-teman yang tidak jelas, yang masih jomblo juga ya, jangan lupa. Halo, yang masih jomblo termasuk di sini tuh, lihat bersama saya di sini banyak sekali para jomblo ini. Khawatirnya jomblo fisabilillah terus sepanjang hayat. Itu harus melakukan perubahan. Tapi jangan ikut-ikutan. Nikah itu bukan nikah cepat, tapi nikah itu tepat. Jangan buru-buru menikah, habis itu Anda menyesal. Kan ada persiapan bro. Ada mempersiapkan tempat tinggal, mempersiapkan fisiknya, mentalnya, hartanya, fikihnya. Jangan terburu-buru, maka jangan melakukan perubahan. Oh ini tahun depan insya Allah atau tahun baru Hijriah ini saya ingin menikah. Saya mau melepaskan masa jomblo saya. Saya mau melepaskan guling yang saya selalu setiap malam saya peluk itu.
Kasihan. Masa setiap malam saya perlu guling. Saya, banyak puasa sunnah. Kapan saya sahur berdua? Masa sahur sendiri? Masa saya nyuci baju sendiri? Saya hidangkan puasa, makanan puasa sendiri, berbuka sendiri, berdoa sendiri, mengaminkan sendiri. Kapan saya baca waladhdallin, ada yang di belakang mengucapkan amin? Kapan saya melakukan perubahan? Maka para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan perubahan di dalam diri kita. Jangan buru-buru menikah. Tapi nikah itu cepat. Bukan cepat lagi, nikah itu tepat. Ada waktunya, ada aturannya. Banyak orang menikah, anak-anak muda pisah dengan istrinya dalam waktu singkat. Kenapa? Belum ada fikih nikahnya. Belum mengerti hak istri, belum paham hak suami, belum tahu hak anak yang dia akan punya, akan memiliki seorang anak. Dia belum mempersiapkan dirinya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Maka para ikhwah akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada tahun ini kita bisa menjadi penggerak ya, perubahan di dalam diri kita, ucapan kita, tingkah laku kita.